Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini akan mendemonstrasikan via video untuk materi penyuluhan kontrasepsi ya KB. Nah, di sini nanti konsepnya adalah kita harus siap SAP, Satuan Acara Penyuluhan. Di SAP isinya nanti ada materi yang akan kita suruh, yang akan menjadi penyuluhan, topiknya apa. Kedua adalah waktu mau berapa lama, kemudian sistematikanya adalah ada pembukaan, kegiatan, evaluasi dulu dari audien, apa yang diketahui tentang KB, kemudian kegiatan inti, keempat mengevaluasi lagi pemahaman audien dari materi penyuluhan khususnya kontrasepsi KB, yang terakhir penutup. Nanti isi SAP gambarannya seperti itu. Untuk bentuk SAP Ibu kirimkan selanjutnya. Baik, saya perkenalkan dulu di sini tentang macam-macam dari kontrasepsi. Ibu di sini menggunakan media peraga yang ada dalam buku peragaan alat kontrasepsi ya. Oke, saya buka di sini. Anda bisa melihat garis besarnya kontrasepsi yang macam-macamnya seperti ini ya. Pertama adalah dengan kontrasepsi hormonal ya. Berbicara hormonal, ada suntik KB. Ini adalah bentuk implan ya, atau susuk KB. Nanti saya buka di sini adalah bentuk implannya. Nanti saya perjelaskan lagi. Kemudian ini adalah hormonal juga untuk suntik KB. Ini untuk 1 bulan, untuk 3 bulan. Melihatnya dari mana? Dari kemasannya bisa. Tertera untuk 1 bulan, 3 bulan. Isinya untuk isi bisa progesteron dan estrogen. Kemudian ini hormonal pil KB. Ini pil KB berisi progesteron saja atau disebut mini pil. Kalau di sini pil KB kombinasi ya, ada progesteron ya dan beberapa cairan salut atau placebo yang memang tidak berisi estrogen maupun progesteron, tetapi untuk menyeimbangkan hormon juga ada di dalam placebo ini. Kemudian yang ini bukan hormonal, ini adalah bentuk kondom. Nah, sebenarnya untuk bentuk ini ada bentuk diafragma pada perempuan atau kondom pada perempuan, tetapi di sini tidak ada. Anda bisa melihat nanti di beberapa media bentuk dari diafragma atau kondom pada wanita. Nah, yang ini adalah spiral. Nanti lebih jelas akan Ibu perlihatkan di setiap baik, ini untuk jenis susuk KB atau disebut implan ya. Kurang lebihnya contohnya ini saya buka, ini dari andalan, berisi levonorgestrel 75 mg per batangnya. Artinya di sini tetap ada sintetik progesteron. Nah, ini ketika saya buka ada 3 bagian ya, ada 3 bagian yang ada di dalam dari kemasan ini. Yang pertama di sini ada inserter ya, atau pisau untuk menginsisi bagian lengan atas nanti untuk tempat implan, atau di bagian subdermal ya, ini menggunakan insisi terlebih dahulu, inserter ya ini. Kemudian ada kroker ya. Kroker ini adalah, nah ini yang dikatakan kroker, dia yang akan masuk di area insisi tadi untuk dimasukkan hormon sintetik progesteron ya, implannya itu sendiri hanya 1 tabung di sini ya. Ini masuk ke bawah kulit, kemudian dia ditarik keluar, yang ditinggalkan hanya ada hormon sintetik tadi atau hormon progesteronnya. Nah, kroker ya, ini kroker. Kemudian yang ini plunger, dia yang mendorong tadi, dimasukkan di dalam krokernya. Nah, ya, ini adalah pendorongnya. Nah, ini yang pendorongnya, dia akan ketika mau masuk dia mendorong dari progestin hormon tadi untuk
menetap di subepidermis seperti ini. Nah, perlu kita ketahui lagi ya, bahwa bentuk dari implan sendiri karena bagian dari kontrasepsi hormonal nanti yang seperti ini ya, yang masuk hanya seperti ini, seperti itu untuk penjelasan dari susuk KB. Untuk efek samping dan sebagainya Anda nanti saat penyuluhan Anda sesuaikan dengan teori yang sudah didapatkan ya, itu memang harus dijelaskan. Saya mendemonstrasikan dulu untuk jenis-jenisnya. Intinya fungsi semua hormonal adalah untuk mencegah bertemunya ovulasinya, tidak terjadi ovulasi dan terjadi penebalan dinding rahim. Baik. Ini saya buka lagi untuk jenis kontrasepsi IUD ya. IUD jenisnya yang sekarang dipakai adalah Copper T. Dulu ada spiral. Kalau spiral tadi yang ini. Nah, ini adalah yang spiral. Nih, ini adalah spiral. Tapi ada benangnya harusnya di sini. Tapi karena udah lepas tinggal ininya saja. Nah, yang ini bentuknya Copper T. Kita tahu sendiri, ini yang dikatakan adalah kontrasepsi efektif. Ya, kenapa dikatakan efektif? Karena beberapa efek samping, gangguan menstruasi dan lain sebagainya itu tidak tertera. Ini yang direkomendasikan ya. Dan pemakaiannya lama ya, 5 tahun, 6 tahun ya. Nih saya buka, ini contoh dalamnya dari IUD. Baik, saya buka, ini dari andalan ya, ini dari andalan. IUD seperti ini ya, IUD seperti ini. Ini pengukur ya, ini pengukurnya sejauh panjangnya dari rahim. Nanti ketika pemasangan IUD ini akan dijelaskan apa namanya. Yang harus Anda tahu, bentuk IUD aja dulu seperti ini. Yang ditanamkan adalah ini ya, bentuk Copper T-nya ini. Nah, ini adalah nanti ketika udah masuk yang suka dipotong dari IUD seperti ini adalah ini ya, seperti ini. Jadi ini hanya mengukur antara serviks dengan akan penanaman dari IUD. Ini untuk pengenalan alat dulu ya. Oke, mati. Baik, saya lanjutkan untuk demonstrasinya. Saya menunjukkan dulu ini jenis pil-pil yang kombinasi. Nah, pil yang saya tunjukkan ini adalah pil-pil yang mengurangi dari efek samping yang sering dikeluhkan dari pemakai kontrasepsi, yakni perempuan. Ada Diana, ada Yasmin, ada Yas, ya. Ini semuanya adalah pil kombinasi. Artinya kombinasi di sini ada pil berisi progesteron maupun estrogen yang dikit, kemudian ada pil salutnya atau placebo namanya, ya. Diana, Yasmin, Yas ini mengurangi dari keluhan efek samping yang ditimbulkan. Contoh, mengurangi adanya gangguan pada ras kulit atau flek atau jerawat, mengurangi ketika ada kenaikan berat badan. Ini pil-pil yang ini ya, yang cukup ada kombinasinya, isinya drospirenol dan etilestriadol ya. Ini isi dari pil kombinasi. Coba saya keluarkan ya, saya keluarkan contoh dari Diana. Diana ini pil berisi yakni 21 tablet ya. 21 tablet berisi kombinasi dari progestin dan estrogen. Progestin dan estrogen, sebenarnya itu aja. Nah, 21 ini Anda bisa melihat di belakangnya ada cara pemakaiannya, ada urutan alurnya. Dimulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, seterusnya sampai 21 tablet. Nah, ketika mengarahkan seorang ibu akan menggunakan kontrasepsi pil KB kombinasi ini, maka Anda menganjurkannya setelah selesai menstruasi. Ingat, masa
masa ovulasi 14 hari setelah setelah menstruasi. Nah, ini segera kalau sudah menstruasi Anda arahkan. Setelah menstruasi, maka hari apa yang terakhir ibunya itu selesai. Misalkan dia selesai hari Senin, maka Anda menyuruhnya untuk meminum disesuaikan hari dalam alur pil ini, dimulai hari Senin sampai seterusnya. Nah, siklus menstruasi Anda ingat, siklus pendek 28 dan siklus panjang sampai 32 hari. Ini memakai hal itu konsepnya. Ketika 21 hari ini ibunya belum menstruasi, maka dia harus kalau bisa istirahat untuk tidak coitus interruptus atau CO. Ya, masa istirahat sebenarnya. Tetapi dipastikan di dalam kemasan ini tadi menyampaikan menstruasi akan terjadi ketika ibu selesai meminum pil kombinasi ini 21 hari atau tinggal 1. Nah, ada kontrasepsi darurat, ya, mungkin ada sudah materinya. Kontrasepsi darurat itu yang saya tunjukkan di sini jenis pil, ya. Kalau nama dagangnya Postinor, tapi ini pil yang berisikan levonorgestrel, ya. Jadi ini untuk darurat ketika seorang pasangan suami istri melakukan hubungan tanpa disertai alat kontrasepsi, ya, seperti itu, tanpa disertai alat kontrasepsi. Contoh misalkan, atau yang tadi, ketika setelah minum pil KB ibunya belum beli pil KB lagi, kemudian berhubungan, dia baru 3 hari ingat, maka dianjurkannya minum pil darurat, adalah darurat pemakaian pil KB. Ini jenisnya, langsung diminum 2. Jadi ini konsepnya pil darurat ini adalah ketika berhubungan selama 72 jam baru ini bisa diminum. Kalau lebih dari 72 jam ini sudah tidak bisa. Pil darurat tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, mati. Baik, terakhir, ya, berbicara penyuluhan tadi harus siap SAP, Satuan Acara Penyuluhan, topiknya apa yang tadi Ibu sebutkan, kemudian tujuan khususnya mau apa, kegiatannya apa saja, berapa lama waktunya, dan materi, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sebagai bahan evaluasi dari penyuluhan kontrasepsi, materi harus Anda kuatkan, dimulai dari jenis-jenis kontrasepsi, ya, yang bisa Anda jelaskan ke audien, kemudian efek samping, kontraindikasi, itu semuanya ada di SAP yang terselip materi dari SAP kontrasepsi, ya. Jadi materinya sudah dilengkap di situ, ada efek samping, kontraindikasi, sebenarnya tinggal Anda sampaikan di situ di bahan SAP Anda lampirkan itu sebagai pertimbangan Anda ketika akan penyuluhan. Jadi kalau Ibu rangkum, ketika akan melakukan penyuluhan kontrasepsi, yang pertama adalah siapkan SAP, kedua bahan peraganya, ya, ketiga adalah bagaimana audiennya udah tepat atau tidak sasarannya. Audien yang tepat adalah pasangan usia subur atau wanita usia subur, pus dan wus, ya. Nah, penyuluhan seperti ini, ya. Nah, penyuluhan seperti ini tidak tunggal kita sendiri, tetapi memang akan ada tim yang membantu dari pelaksanaan penyuluhan ini. Oke. Kemudian media yang digunakan silakan seperti itu, baik peraga, jenis-jenis pil KB dan lain sebagainya. Baik. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya Anda pertajam lagi dengan melihat video-video tentang jenis-jenis KB, akan lebih jelas di situ. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.